Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Feti Utami, NPM 18140026. Di sini saya akan membahas atau membuat tugas UTS dengan mata kuliah Sejarah Maritim dengan dosen pengampu yaitu Oji Hendratama SPD MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang tradisi dan aktivitas maritim di Nusantara. Jadi pembahasan yang pertama yaitu ada komoditas perniagaan. Jadi masyarakat dunia telah mengenal rute perdagangan jalur sutra dibanding jalur rempah. Padahal jalur rempah ini memberi pengaruh pada kehidupan Indonesia dan dunia di masa kini. Rempah telah diperdagangkan berabad lamanya sebelum Masehi. Perdagangan ini menempuh Asia Selatan hingga Timur Tengah dan Eropa, yang dilakukan oleh pedagang Arab dan Cina. Dan selanjutnya para penjelajah mengorbankan hidup mereka untuk menguasai rempah-rempah di Asia Tenggara. Ratusan awak dan gama, salah satu penjelajah paling obsesif, tewas dalam ekspedisi pada tahun 1948. Pedagang Eropa tiba di Nusantara ini pada akhir abad ke-16. Trinitas rempah termahal di Eropa yaitu pala, cengkeh, dan lada yang menjadi komoditas dagang utama mereka. Jadi rempah-rempah tersebut ditemukan di Kepulauan Banda Maluku. Beberapa daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia adalah Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan di Yogyakarta. Dan selanjutnya ada pembahasan yang kedua. Nah, pembahasan yang kedua ini yaitu pelayaran antar pulau. Jadi pelayaran antar pulau di Indonesia merupakan salah satu sarana transportasi dan komunikasi yang sangat diandalkan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara. Dalam hal fungsinya sebagai sarana transportasi, pelayaran antar pulau telah mampu menyeimbangkan perdagangan dan meningkatkan mobilitas penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya. Nah, sedangkan fungsinya sebagai sarana komunikasi, pelayaran antar pulau dapat memungkinkan berlangsungnya pertukaran sosial budaya antar berbagai suku dan memungkinkan terselenggaranya hubungan pemerintah antar pusat dan daerah. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu moda pelayaran di Nusantara. Banyak sekali jenis modal pelayaran di Nusantara ini berawal dengan batang kayu yang sering disebut rakit. Nah, kemudian perahu yang didayung, selanjutnya dengan layar, kemudian menggunakan mesin. Di Indonesia sebagai negara bahari, perahu dan kapal merupakan alat transportasi dan komunikasi penting sejak awal peradaban Nusantara. Tak heran alat transportasi yang paling banyak ragamnya di Indonesia adalah perahu dan kapal. Dari segi ekonomi dan bisnis, penggunaan sarana transportasi dengan kapal laut
lebih efektif dan besar manfaatnya. Sehingga dengan adanya sarana prasarana transportasi laut, untuk pemindahan seperti barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya diharapkan akan dapat diikuti oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang berdampak positif dalam peningkatan ekonomi di suatu wilayah. Dan selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya yaitu hubungan antara komoditas perniagaan. Pelayaran antar pulau dan moda pelayaran di Nusantara. Jadi hubungan antara komoditas perniagaan pelayaran di Nusantara ini memiliki kaitan yang sangat erat, karena ketiganya ini saling mempengaruhi dalam prosesnya masing-masing. Nah, komoditas perniagaan terutama seperti rempah-rempah yang akan dijual belikan di Nusantara pada waktu itu harus didistribusikan salah satunya melalui jalur pelayaran antar pulau. Hal ini dilakukan agar proses jual beli tersebut bisa sampai ke pulau-pulau atau daerah-daerah lainnya. Jadi untuk melakukan distribusi komoditas perniagaan melalui jalur pelayaran pada waktu itu menggunakan moda transportasi yaitu kapal dan perahu untuk menghubungkannya ke pulau-pulau atau daerah-daerah di Nusantara, sehingga hubungan ketiganya ini memiliki kaitannya yang erat dengan perannya masing-masing. Jadi sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.